Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita di minggu pertama di tahun yang baru, di tahun 2022. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah raya di minggu pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan hati pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Kita pujikan lagu pujian pengagungan buat Tuhan, mulia setiamu, PPR 1 nomor 119. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh merayakan iman, mengawali tahun ini dengan perjamuan suci yang diberkati oleh Tuhan. Kami ingin menyerahkan ibadah raya kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan
dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Waktu buat kita untuk menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita pada Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Bu Pendeta Utari. Dan sebelum doa syafaat, kita akan pujikan lagu dari PPR 2 nomor 467, Tuhan yang pegang. Hati kami melimpah dengan rasa syukur karena kami merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, dalam berkeluarga maupun dalam bergereja sepanjang tahun 2021. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama di awal minggu ini untuk mengawali tahun ini bersama-sama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus yang kami lakukan di pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, seperti waktu-waktu yang sudah kami jalani, betapa Tuhan ada dan hadir menolong menyertai kami.
Maka di tahun ini pun yang akan kami tapaki bersama-sama, kami tetap akan merasakan kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan di dalam perjalanan hidup bersama-sama yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Kami mempercayai dan kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Di pagi hari ini, ketika kami memasuki tahun baru, di minggu ini, jikalau ada di antara kami masih Tuhan izinkan ada pergumulan-pergumulan hidup yang harus kami alami dan jalani, kami tetap percaya dan memandang hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, memberi kelegaan, kekuatan, penghiburan, sehingga setiap kami boleh mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami terus menopang untuk Ibu Slamet Singh yang masih dirawat di RSI Jepara ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap mempercayakan bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik atas anak-Mu. Jamahan dan lawatan Tuhan turun memberi kekuatan kepada anak-Mu, sehingga sungguh dalam pengiringannya kepada Tuhan, anak-Mu akan mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Demikian juga masa-masa pemulihan saudara-saudara kami yang lain, kami juga tetap ingin serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat yang sama menyertai atas hamba-hamba-Mu. Pagi ini kami terus ingin serahkan perjalanan ke depan kami, rancangan-rancangan kami, keinginan-keinginan kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara, ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menolong, memberi hikmat kepada kami, mereka-rekakan segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang hatinya berpaut kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga keamanan, ketenteraman, bahkan kami boleh merasakan akan damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur kami boleh melalui masa raya Natal yang sudah kami lakukan bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur karena iman kami terus dikuatkan dan diteguhkan, serta lewat aksi sosial yang kami lakukan. Kami sangat percaya apa yang kami tabur dengan penuh kasih akan menghasilkan buah, sehingga banyak orang boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lebih daripada itu, mereka mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang hadir di pagi hari ini di dalam tangan kasih. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan karya kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini, setiap kami semakin militan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan peka terhadap suara Tuhan. Kami menyerahkan jemaat GKMI Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh seiring sejalan di dalam Tuhan, dan lewat gereja GKMI Bangsri, Injil diberitakan, banyak orang boleh percaya dan mengenal tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuh kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pelita hidup kita, sebagai pedoman hidup saat kita menjalani hari pasangan. Mari kita akan persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita sekali lagi mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Percaya.
Kudus kami mohon terangi mata batin hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan. Kami bersama-sama akan bertumbuh iman kami di dalam Tuhan, melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, setiap kami siap untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu mohon diurapi untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita mengawali dengan merenungkan berjalan dengan kacamata iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi mata kita yang sudah tidak bekerja secara baik atau normal, maka kita membutuhkan penolong membantu kita untuk melihat sesuatu lebih jelas, apakah kacamata positif atau negatif atau silinder, sehingga kita dengan jelas dapat menggunakannya. Tidak hanya kacamata digunakan untuk membaca, tetapi juga banyak kacamata yang ada. Apakah sebatas aksesoris kita gunakan untuk penampilan kita lebih baik, atau ketika dalam suasana siang yang begitu terik, mata kita silau dengan cahaya sinar matahari, lalu kita membutuhkan kacamata yang redup, apakah berwarna hitam ataupun berwarna coklat. Masing-masing kacamata yang menjadi penolong kita mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita salah mengenakan, salah menggunakan, seharusnya kita menggunakan kacamata baca ketika kita hendak membaca, tetapi karena kita senang
punya kacamata yang baru yang kalau dipakai membuat kita menjadi lebih baik, lalu kita memakai kacamata untuk jalan-jalan waktu siang hari, maka tidak akan menolong, bahkan mungkin menjadi lebih fatal. Maksudnya memperjelas ketika kita membaca, tetapi semakin tidak kelihatan di dalamnya. Oleh karena itu kita harus menggunakan sesuai dengan fungsi kacamata itu kita gunakan untuk apa. Demikian juga dengan kacamata iman kita di dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang menjadi junjungan dan sembah kita, Allah yang punya otoritas tinggi. Semestinya Allah sanggup menentukan dan punya hak otoritas atasnya untuk kita hanya menggunakan satu kacamata dan tidak boleh menggunakan kacamata lain. Tetapi Allah yang penuh kasih memberi kebebasan, keleluasaan kepada kita. Kalau Allah menganggap bahwa seperti kacamata kuda itu baik bagi kita, hanya fokus pada satu tujuan, satu arah ke depan, tidak bisa melihat ke kiri, ke kanan atau belakang. Dan di dalam kuda ada kekatnya sehingga dia mengikuti apa yang diinstruksikan oleh orang yang mengendalikannya. Maka semuanya pasti baik dan kita dalam tanda petik menjadi robot-robot Allah. Tetapi juga untuk kebaikan setiap kita. Tetapi Allah tidak menggunakan itu, tidak memaksakan keinginan dan kehendaknya kepada kita. Kita diberi keleluasaan, kebebasan untuk memilih dan memilah. Allah hanya menuntut kita di dalam memilih pilihan-pilihan hidup yang akan kita jalani dan kita tapaki. Dan kita dituntut untuk bisa mengetahui konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup yang kita lakukan. Di pasal 13 sebelumnya, Tuhan mengutus 12 orang di mana setiap orang adalah wakil dari pemimpin suku-suku Israel yang ada. Jadi mereka orang yang berpengaruh di dalam suku itu, dipercayai perkataannya, sikapnya, tindakannya, karena mereka jadi pimpinan atas setiap suku Israel yang ada. Dan mereka diberi tugas tanggung jawab untuk melihat, untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan. Mereka diajak untuk mencicipi, melihat sejenak, lalu memberikan laporan secara detail apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun objeknya sama, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, tidak ada sekat-sekat yang menutupi, dalam arti mereka diberi kebebasan untuk melihat keseluruhan tanah Kanaan. Tetapi kita melihat di dalam pasal yang ke-14, cara pandang, cara berpikir mereka berbeda. Yang mereka lihat sama, realitasnya adalah sama, tetapi eksekusinya yang berbeda satu dengan yang lain. 10 orang itu berarti 10 suku, 10 pemimpin di bangsa Israel ketika mereka melihat tanah Kanaan. Mereka menjadi ciut hati ketika melihat kondisi dan situasi yang ada. Yang mereka lihat, yang mereka perhatikan bukan tanah yang subur, berlimpah susu dan madunya,
menghasilkan sesuatu yang luar biasa, mendatangkan damai sejahtera. Tetapi yang menjadi tekanan bagi mereka adalah bahwa orang-orang yang tinggal di Kanaan adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkubu, orang-orang yang biasa perang. Bahkan kemudian mereka menambahi, mereka makan orang. Sehingga kemudian mereka menjadi sangat ciut hati, takut tawar hatinya melihat realita yang ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ketakutan yang mereka miliki bukan membuat mereka semakin bergantung dan berserah kepada Tuhan ketika nanti mereka akan menduduki tanah perjanjian itu, tetapi justru ketakutan yang mereka miliki membuat mereka melupakan akan Tuhan Allah yang sudah menolong dan menyertai. Ketakutan mereka membuat melupakan campur tangan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Ada 10 tulah Tuhan lakukan. Bagaimana mereka menyeberangi laut yang begitu luas? Bagaimana Tuhan memelihara dengan mana, dengan ikan yang mereka minta, daging yang mereka minta. Tuhan beri, Tuhan cukupkan. Tuhan menuntun dengan tiang awan dan tiang api. Setiap permintaan dari bangsa Israel dipenuhi oleh Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Mereka lupa semua itu ketika roh ketakutan mencengkeram di dalam diri mereka. Dan ketika mereka mengabaikan iman, mereka melupakan akan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka yang terjadi pada pasal 14 ini, terjadilah pemberontakan umat Israel kepada Tuhan. Mereka berkeluh kesah, mereka berkata lebih baik mereka tinggal di Mesir meskipun mereka menjadi budak. Lebih baik mereka mati di Mesir dan di padang gurun daripada mereka akan memasuki tanah Kanaan, kemudian mereka mati dan anak istri mereka menjadi budak bagi orang-orang Kanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, secara manusiawi dalam kehidupan kita, rasa takut muncul itu wajar siapapun kita. Rasa khawatir ada dalam diri kita itu baik, karena menunjukkan bahwa kita lemah, kita tidak berdaya, dan kita membutuhkan kekuatan lain yang menolong kita untuk menyelesaikan kesulitan permasalahan yang kita alami. Tapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi rasa takut yang mencekam di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi? Rasa takut biasanya sesuatu yang belum terjadi, tetapi hati dan pikirannya sudah dibayang-bayangi sesuatu di mana kita tidak bisa meraih dan menjangkau, di mana kita tidak berdaya untuk menghadapinya, sehingga rasa takut dan khawatir itu muncul di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika bangsa Israel ini memberontak kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata kepada mereka, karena mereka melakukan apa yang mereka inginkan dengan rasa ketakutannya, sehingga mereka gagal untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. 10 suku yang ada, para pemimpin dan orang-orang yang memiliki usia yang sudah dewasa dan matang,
mereka semua tidak bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka mati di tengah-tengah perjalanan. Tetapi kita melihat ada bagian lain yang dilakukan, yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Sama-sama melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka juga melihat realita yang ada, memang mereka kuat, memang mereka hebat. Memang kalau kita menggunakan kekuatan kita untuk menapaki, untuk memasuki tanah Kanaan dan berperang kepada mereka, secara hitung-hitungan kita atau bangsa Israel kalah telak. Bangsa Israel tidak pernah dilatih untuk berperang. Mereka orang-orang yang siap bertempur dengan kekuatan yang mereka miliki. Yosua dan Kaleb pun juga sama, mereka juga ciut hati kalau mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi Yosua dan Kaleb belajar. Mereka sedang tidak mengandalkan kekuatan yang mereka miliki, tetapi mereka sedang menggunakan kacamata iman mereka kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang mereka miliki. Tetapi ketika ia menggunakan iman keyakinannya, maka disitulah yang menolong, menyelamatkan Kaleb dan Yosua. Bahkan Kaleb dan Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan berarti kemudian mengabaikan situasi dan mengabaikan realita yang ada. Bukan iman yang ngawur, asal pokoknya aku beriman, sudah berhenti, selesai, tanpa melihat situasi dan kondisi. Yosua dan Kaleb tidak demikian. Mengapa Yosua dan Kaleb mempunyai iman yang kuat, yang sungguh? Karena memang tanah Kanaan, tanah perjanjian itu adalah tanah yang akan diberikan bagi bangsa Israel. Itu janji daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka memang akan dibawa oleh Tuhan ketika keluar dari Mesir, maka Tuhan berjanji mereka akan membawa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Pindah dari satu tempat penindasan kepada satu tempat yang berlimpah-limpah, di mana mereka akan menjadi orang yang merdeka di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ini yang menjadi dasar pegangan bagi Kaleb dan Yosua. Ada firman yang mengatakan bahwa tanah Kanaan itu diberikan kepada bangsa Israel, sehingga meskipun melihat realita, mata melihat, telinga mendengar, diri ada di dalam tanah Kanaan, melihat situasi suasana yang ada, dan di situ, di tengah-tengah keberadaan yang ada secara detail ia jelaskan. Tetapi Kaleb dan Yosua memilih memberikan pandangan, pikiran, mengembangkan imannya kepada Tuhan, bahwa tanah itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Pasti mereka bisa mengalahkannya. Sepertinya sesuatu yang aneh. Di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, Yosua dan Kaleb mengatakan mereka pasti bisa mengalahkannya. Jangan takut. Bukan karena mereka sedang mengandalkan kedirian, kekuatan yang mereka miliki, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai mereka.
Jika Tuhan menyertai mereka, maka Tuhan sendiri yang akan berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang akan memampukan mereka untuk melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Kalau tanah itu diberikan kepada mereka, mereka percaya dan yakin, maka bagian lain di tengah-tengah ketakutan dan ketidakberdayaannya, imannya muncul bahwa mereka juga yakin bahwa Tuhan pasti menolong mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di dalam negeri Kanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab mencatat, sejarah menulis, Kaleb dan Yosua, mereka lebih percaya mengandalkan Tuhan, dan merekalah yang menikmati berkat Tuhan. Merekalah yang menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan di tengah-tengah situasi dan suasana yang ada secara manusiawi, sesuatu yang mustahil. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mustahil. Tuhan sanggup mengerjakan, Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki bagi umat yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita memasuki tahun 2022, baru 2 hari, karena ini tanggal 2 kita menjalaninya. Masih panjang untuk menyelesaikan tahun ini. Kita tidak tahu perubahan dan pergerakan apa yang akan terjadi ke depan. Ada orang yang mungkin memiliki harapan yang besar, rancangan-rancangan yang luar biasa di dalam kehidupannya, lewat pengalaman 2021 yang ditapaki. Tetapi juga mungkin ada orang-orang yang menjadi ciut hati, kurang pengharapan. Apakah karena suara-suara di luar yang didengar, atau lewat pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani di tahun sebelumnya 2021, sehingga pengharapan itu menjadi semakin kecil di dalam dirinya. Tetapi mari dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, janganlah iman kita ditentukan oleh situasi dan suasana yang ada. Tetapi lewat situasi dan suasana pergumulan, kesulitan yang sedang kita alami, mari itu menjadi batu pijakan bagi setiap kita, menjadi kesempatan dan peluang bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, kalau Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan hidup kita hari-hari yang lalu, maka hari-hari ini dan hari-hari ke depan Tuhan pun pasti akan menyertai kita. Bahkan mungkin justru Tuhan akan berikan pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah keterbatasan yang kita punya dan kita miliki. Kaleb dan Yosua memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bukan di tengah-tengah kekuatan, kehebatan yang mereka miliki, tapi di tengah-tengah ketawaran hati, kegentaran hati, dan kemudian mengembangkan sayap iman. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan selebihnya diserahkan kepada Tuhan Sang Penolong yang menyertai perjalanan hidup mereka.
Dan ketika ketaatan itu dilakukan oleh mereka, maka mereka mengalami berkat pimpinan, tuntunan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada bangsa Israel, secara khusus dari suku di mana dipimpin oleh Kaleb dan Yosua. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya kita merindukan ketika kita menjalani tahun 2022 ini, semuanya baik, semuanya indah. Kalau bisa duri-duri yang ada, kerikil-kerikil yang ada dihalau, dibersihkan, yang menghalangi pandangan mata kita disibakkan, segala sesuatunya menjadi baik adanya. Tetapi kalau ketika kita menghadapi satu realita yang lain tidak sesuai dengan harapan kita, jangan membuat kita kemudian menjadi berontak kepada Tuhan, karena bukan akan mendatangkan kebaikan, tetapi justru kesusahan, kesulitan, dan kecelakaan yang akan kita dapat. Tetapi sebaliknya, mari kita belajar seperti Kaleb dan Yosua. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah keterbatasan mereka, di tengah-tengah tawar dan ketakutan hati mereka, maka mereka memilih beriman kepada Tuhan. Mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka tetap tunduk dan taat kepada Tuhan, karena tahu itu adalah pilihan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga itu yang menjadi pilihan yang terbaik bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari terus kita merenungkan, mempertajam hati kita, menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah realita hidup yang ada, mari kita belajar ketika Tuhan memberi kebebasan, keleluasaan kepada kita untuk memilih dan memilah. Kita memilih beriman sungguh kepada Tuhan, taat sungguh kepada Tuhan, dan alamilah penyertaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk penemuan sabda dalam firman. Kami mengakui setiap kami terbatas. Kami mengakui kami tidak mampu menapaki satu hari pun tanpa Tuhan bekerja menyertai kami. Tapi kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji untuk menyertai kami, maka penyertaan Tuhan adalah luar biasa atas kehidupan kami. Mampukan kami di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Ketika rasa takut mulai menghantui pikiran kami, situasi suasana di sekitar kami tidak mendukung apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kami, mampukan kami memilih satu pilihan yang benar dan tepat. Kami mempercayakan hidup kami, iman kami kepada Tuhan. Kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Selebihnya kami menyerahkan kepada Tuhan, dan kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, hidup gereja kami, hidup bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka
yang sudah dibaptis dan hatinya sungguh-sungguh mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa dan kita mau bertobat di hadapan Allah. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Dan setiap kita yang sudah mempersiapkan hati dan diri, datanglah, ambillah dalam perjamuan Tuhan dengan iman dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga lewat persekutuan di dalam tubuh Kristus, kita boleh merasakan akan penyertaannya di dalam kehidupan setiap kita dengan penuh rasa syukur. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap kita menguji diri kita sendiri, barulah sesudah itu kita makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita mengaku dosa kesalahan kita sebelum kita bersama-sama masuk di dalam meja perjamuannya, agar setiap kita dilayakkan, disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Saya beri waktu sejenak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum setiap kami menghadiri meja perjamuan, kami datang dengan membawa pergumulan-pergumulan batin kami. Kami mengakui dan menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan daripada Tuhan Yesus. Setiap kami dilayakkan untuk menghampiri meja perjamuan-Mu, mengikuti perjamuan, dan kami boleh mendapatkan berkat yang datangnya daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pendamaian yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan bagi kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mendoakan roti dan anggur yang di depan Bapak Ibu itu hosti dan anggur, karena untuk kepraktisan dalam situasi pandemi seperti ini, sebelum kita menikmati, Bapak Ibu dapat mengambil dulu di depan atau di samping kursi Bapak Ibu Saudara, bisa mempersiapkan. Saya tunggu sejenak agar ketika suara sudah hening, itu berarti saya meyakini Bapak Ibu sudah siap, tidak disibukkan dengan hosti dan juga anggur yang ada. Mari kita siapkan hati kita dan diri kita. Kita akan mendoakan hosti dan juga anggur yang sudah ada di tangan kita. Kita
kita tundukkan kepala. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tinggal di hati kami lewat Roh Kudus-Mu. Pagi hari ini kami mohon berkat-Mu untuk hosti dan anggur yang ada di tangan kami sebagai lambang tubuh dan darah. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran kami, hidup Kristus menjadi gaya hidup kami, kasih Kristus menjadi kasih kami. Layakkanlah setiap kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu memberikan sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini untuk umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti dan Ia memecah-mecahkannya. Sambil Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di antara yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat hosti kita. Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur kita. Minumlah sambil mengenang akan kasih Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan, sehingga setiap kita boleh mengalami kekuatan yang baru, sukacita yang baru, memiliki persekutuan dengan Kristus di dalam menapaki tahun 2022. Kita penuh dengan rasa syukur karena kita tahu kita akan mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, ketika kami mengawali tahun ini,
bersama-sama kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Tidak hanya sekedar mengenang akan pengorbanan Kristus lewat tubuh dan darah Kristus yang menyatu di dalam kehidupan kami, tetapi setiap kami juga mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru dalam menapaki tahun 2022 dengan penuh rasa syukur, karena kami percaya janji-Mu adalah iya dan amin. Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang akan memampukan dan menyanggup kami menerimanya. Tuhan yang berjanji, maka kami akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami akan tapaki bersama-sama di tahun ini. Dan kami percaya ketika dengan penuh tanpa ragu kami beriman penuh kepada Tuhan, kami berserah penuh kepada Tuhan tanpa pemberontakan di dalam hati dan hidup kami, maka di situ kami akan melihat tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kami. Tangan Tuhan yang akan memberi dan memperkaya pengalaman-pengalaman batin kami, sehingga lewat mulut kami bersaksi, Tuhan sungguh ada, Tuhan sungguh baik, Tuhan menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan penuh rasa syukur kami berlutut di hadapan-Mu. Kami percaya berkat penyertaan-Mu ada pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur perjamuan kudus di pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Masih sama, nanti persembahan diberikan saat pulang di pintu-pintu keluar gereja. Dan sebagai nas persembahan pada hari ini dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saja jemaat bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Segala puji syukur kepada Engkau ya Tuhan atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tidak hanya dalam saat suka, tapi saat duka dan kesah pun Engkau selalu menyertai kami, bahkan menguatkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mengucap syukur kepada Engkau melalui persembahan kami. Berkati ya Tuhan persembahan ini, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang akan persembahkan persembahan ini pada Engkau ya Tuhan, dan berkati juga ya Allah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, berikan kebijaksanaan atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan lagu dari PPR 1 nomor 121. Dengan iman kita akan pujikan lagu ini, Tuhan pegang pimpinan. Amen.
mohon berkat Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Rita Sitanggap. Kami percaya Tuhan memberkati di dalam kehidupan keluarga yang dibangun bersama dengan suami dan anak-anak yang dikasihi. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan dan kerinduan hatinya, sehingga anakmu boleh mengalami rahmat Tuhan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan Ibu Rita ke dalam tangan kasih-Mu. Segala yang baik kami percaya Tuhan sediakan bagi anak. Kami juga mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan, baik lewat ibadah raya maupun lewat perjamuan kudus yang sudah kami lakukan di pagi hari ini, untuk menjadi bekal bagi kami menapaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan kepada kami. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu, kami kembali dalam kehidupan kami sesehari, kami mohon berkat Tuhan menyertai atas setiap jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.